Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahid Trisno Mukti dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tujuan dan strategi perusahaan, kunci keberhasilan sebuah bisnis. Nah, mengapa tujuan dan strategi itu penting? Nah, jadi yang pertama tuh ini merupakan arah dan motivasi. Nah, jadi tujuan perusahaan berfungsi sebagai kompas, menuntun setiap langkah dan keputusan serta menjadi sumber motivasi utama bagi seluruh tim. Yang selanjutnya tuh ada rencana komprehensif. Nah, jadi strategi adalah cetak biru yang merinci bagaimana perusahaan ini akan mencapai tujuan tersebut. Nah, ini tuh akan menguraikan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terukur. Yang terakhir tuh menghindari kegagalan. Nah, tanpa adanya strategi yang jelas, tujuan hanyalah sebuah impian. Perusahaan tanpa arah rentan terhadap kegagalan, kehilangan fokus, dan pemborosan terhadap sumber daya yang dimiliki. Nah, tujuan perusahaan ini sendiri adalah contoh tujuan yang jelas. Ini adalah contohnya menjadi pemimpin pasar dalam bisnis telekomunikasi di Asia Tenggara dalam waktu 5 tahun. Tujuan ini spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat terhadap waktu. Nah, fungsi tujuan krusial ini adalah yang pertama, menyatukan visi dan misi seluruh karyawan. Yang kedua tuh ada mengarahkan alokasi sumber daya secara efektif. Yang ketiga ada menjadi tolok ukur keberhasilan dan kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akuntabilitas di setiap tingkatan organisasi. Tujuan yang efektif haruslah smart, spesifik, measurable terukur, achievable dapat dicapai, relevan, dan time bound terbatas terhadap waktu. Nah, konsep dasar manajemen strategis yang adalah seni dan ilmu yang merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Ini adalah proses berkelanjutan untuk menjaga perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Nah, fokus utamanya adalah manajemen strategis berfokus pada identifikasi dan pemanfaatan peluang pasar sambil secara proaktif mengatasi potensi ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan dari suatu bisnis. Selanjutnya itu ada analisis komprehensif. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal itu seperti peluang dan ancaman. Seperti yang dilakukan dalam analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Nah, komponen utama dalam strategi perusahaan ini ada yang pertama tuh kompetensi yang berbeda. Nah, jadi ini adalah keunggulan unik yang membedakan perusahaan dari para pesaing seperti inovasi produk, layanan pelanggan superior atau efisiensi operasional. Selanjutnya tuh ada ruang lingkup. Nah, jadi ini tuh mendefinisikan pasar, segmen pasar, dan geografi tempat perusahaan akan bersaing serta jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir tuh ada distribusi sumber daya. Nah, alokasi modal, SDM, teknologi, dan aset lainnya secara strategis untuk mendukung pelaksanaan strategi dalam pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya tuh ada jenis-jenis strategi perusahaan. Strategi yang pertama tuh strategi pertumbuhan. Jadi yang ada beberapa poinnya ada seperti ekspansi pasar, memasuki pasar baru, atau memperluas pangsa pasar yang sudah ada. Selanjutnya ada diversifikasi. Ini adalah menawarkan produk atau layanan baru di pasar yang berbeda. Dan yang terakhir tuh ada integrasi vertikal atau horizontal. Ini mengakuisisi pemasok atau distributor atau pesaing. Selanjutnya tuh ada strategi bertahan. Jadi turn around ini adalah restruktur untuk memulihkan kinerja dari kemunduran. Yang selanjutnya itu ada divestment. Ini adalah menjual unit bisnis yang tidak menguntungkan kepada investor ataupun yang lainnya. Likuidasi adalah menutup operasi dan menjual aset sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh perusahaan.
Strategi kombinasi. Nah, strategi kombinasi ini adalah menggabungkan elemen dan strategi pertumbuhan dan bertahan disesuaikan dengan kondisi pasar dan internal perusahaan. Fleksibilitas adalah kunci dalam strategi kombinasi ini. Nah, model penentuan strategi, analisis SWOT dan matriks BCG. Analisis SWOT ini adalah kerangka kinerja untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, internal, serta peluang, opportunity, dan ancaman itu adalah threats sebagai eksternal. Selanjutnya tuh ada matriks BCG. Nah, matriks BCG ini adalah alat perencanaan portofolio bisnis yang mengelompokkan unit bisnis menjadi bintang, sapi perah, tanda tanya, dan anjing berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi baru akan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi produk yang dapat menjadi kekuatan dan peluang di pasar yang berkembang pesat. Nah, proses manajemen strategis. Yang pertama itu ada penentuan tujuan. Ini tuh mendefinisikan misi, visi, dan tujuan jangka panjang perusahaan secara jelas dan terukur. Yang kedua itu penyusunan strategi. Pengembangan rencana aksi berdasarkan analisis SWOT, metrik BCG, dan model lain untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga ada implementasi strategi. Jadi ini adalah mengarahkan sumber daya dan merancang struktur organisasi dan memotivasi karyawan untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada pengendalian dan evaluasi. Ini adalah untuk memantau kinerja, membandingkan hasil dengan tujuan, dan membuat koreksi jika diperlukan untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif di dalam sebuah perusahaan. Studi kasus singkat mengenai kasus ini adalah akuisisi Indra Seluler. Nah, tujuan strategisnya adalah Indra Seluler ini bertujuan untuk memperkuat dominasinya dan menjadikan pemimpin pasar yang tidak terbantahkan di sektor telekomunikasi nasional. Nah, jadi strategi yang ditempuhnya itu adalah melakukan akuisisi strategis Permai Seluler, sebuah perusahaan dengan pangsa pasar yang signifikan namun menghadapi tantangan manajerial dan operasional. Analisis dan eksekusi. Nah, Indra Seluler ini mengidentifikasikan Permai Seluler sebagai target ideal karena berbasis pelanggan yang besar dan infrastruktur yang kuat. Tim manajemen Indra Seluler merencanakan integrasi yang cermat untuk mengatasi kelemahan Permai Seluler sambil mempertahankan kekuatan intinya. Hasil yang dicapai ini dalam kurun waktu 2 tahun pasca akuisisi, Indra Seluler ini berhasil menciptakan sinergi operasional yang signifikan, mengintegrasikan basis pelanggan, dan secara substansial meningkatkan pangsa pasar gabungan mereka. Nah, jadi akuisisi ini bukan hanya memperluas jangkauan tetapi juga memperkuat posisi tawar di pasar, membawa keuntungan finansial yang jauh melebihi ekspektasi di awal. Nah, jadi kesimpulannya dari materi ini adalah pentingnya fondasi yang kuat. Nah, jadi tujuan yang terdefinisikan dengan baik dan strategi yang terencana adalah fondasi utama bagi keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya tuh adaptif dan dinamis. Manajemen berstrategis bukanlah proses sekali jalan, melainkan harus adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang bergejolak. Nah, langkah selanjutnya tuh adalah dengan kita dapat memulai sekarang dengan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi internal maupun eksternal sebuah perusahaan Anda sendiri, lalu dengan merencanakan langkah strategis yang dapat berdampak pada masa depan. Jadi investasi waktu dan sumber daya dalam perancangan strategis akan membayar dividen berupa pertumbuhan yang berkelanjutan dan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan yang Anda tuju. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan dan strategi perusahaan. Saya akhiri. Selamat siang.
Terima kasih.